Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ridwani Firdaus dengan NIM 212250023. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur dan bagaimana cara penempatan akun-akunnya di neraca lajur tersebut. Nah, jadi neraca lajur itu adalah sebuah kertas kerja akuntansi yang digunakan untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Neraca lajur berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyesuaikan saldo akun sehingga memudahkan penyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Melalui neraca lajur, perusahaan dapat memeriksa keseimbangan antara sisi debit dan kredit, mencatat ayat penyesuaian, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan sebelum laporan keuangan disusun secara resmi. Meskipun demikian, memiliki peran yang sangat penting dalam proses akuntansi. Neraca lajur ini juga bukan merupakan bagian dari laporan keuangan yang dipublikasikan, melainkan hanya digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Baik, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan dan juga menjabarkan bagaimana cara mengerjakannya neraca lajur. Nah, jadi dari neraca lajur tersebut, akun-akunnya tersebut dan juga bilangannya tersebut itu diambil dari neraca saldo, yang mana neraca saldo tersebut telah diadakan atau telah dibuat oleh suatu perusahaan atau dengan akuntannya masing-masing suatu perusahaan tersebut. Dan juga dalam neraca lajur tersebut pasti ada yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian itu adalah akun-akun yang mana dalam akhir bulan tersebut itu belum tercatat dalam neraca saldo. Nah, jadi fungsi utama dari neraca lajur tersebut itu menggabungkan antara neraca saldo yang telah dibuat oleh suatu perusahaan atau dengan akuntannya dengan jurnal penyesuaian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya kita akan lanjut ke neraca lajur ya. Ya udah sampai sini untuk mengerjakannya. Untuk dalam tabel ini kita baru sampai ke dalam pemasukan akun-akun dari jurnal penyesuaian ke neraca saldo. Untuk selanjutnya ini baru ke beban kerugian piutang ya, mengisi kolom kredit. Selanjutnya yaitu ini nih, jurnal penyesuaian ke beban penyusutan peralatan 62600, beban penyusutan peralatan 626. Nah, ini udah ada ini. Nah, udah ada 5 juta. Oh, yang ini beban LAT yaitu listrik, air, dan telepon sebesar 4.621.000. 621.000. Oh, udah ada ini. Nah, kita tambahkan ke sini aja, langsung masukin sesuai ininya kan ya. Nah, kan di sini di debit, maka di sananya juga dimasukkan di debit ya. Ini sebesar 4 juta. Nah, di sini 4 juta ya. 1 2 3. Sip. Untuk selanjutnya yaitu beban gaji ya. Beban gaji sebesar 6 dengan kode 61100. 61100. Nah, ini beban gaji dan upah itu bertambah pada akhir periode itu tadi itu bertambah sebesar 6 juta ya, yang belum. Nah, 6 juta di sini. 6 juta. Oke. Untuk selanjutnya beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan berarti PPh ya masuknya ya, 1.500.000 itu dengan nomor akunnya yaitu 62500. Nah, di sini belum ada ya kan ya. Nah, noted ya. Kalau belum ada di sini, maka bisa ditulis di bawahnya aja ya. 625 62500 ya, 62500. Nah, di sini.
625. Nah, di sininya beban pajak penghasilan. Oke, seperti ini. Dan itu sebesar 1.500.000 ya. 1.500.000 ini ya. 1 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjumlahkan. Untuk selanjutnya itu kredit ya. Dalam jurnal penyesuaian yang di sini itu diambil terus dimasukkan ke sini ya. Maaf. Terus dimasukkan ke kolom ini ya. Nah, kredit yang ini dimasukkan kolom yang ini. Yang di jurnal penyesuaian kredit yang pertama, perlengkapan kantor sebesar 3 juta ya. 11320. 113. Nah, ini 11320 sebesar tadi itu 2 juta. Nah, 2 juta. 3 juta. 3 juta. Perlengkapan kantor 3 juta. Set. 3 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta dengan nomor akun 11202. Nah, ini ada sebesar 2 juta tadi ya. Oke. Selanjutnya ada akun penyusutan peralatan sebesar 5 juta. Apakah udah ada ini? 13320. Mari kita cek. Nah, udah ada. Tadi itu sebesar 5 juta ya. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5 juta. Oke, next. Selanjutnya akumulasi penyusutan bangunan atau gedung ya. 13220. 13220. 13220. Tadi itu sebesar akumulasi penyusutan bangunan 10 juta. Oke, sebesar 10 juta ya. Next, selanjutnya ada utang listrik, telepon, dan air yang belum dibayar ya, ini sebesar 4 juta ya. Dengan kode tadi 21410. 21410. Nah, ini kan belum ada ya. 21410. Belum ada. Berarti kita tulis di bawah. 21410. Berarti tulis di sini nih. 21410. Masuk di kredit. Jangan lupa masuk di kredit. Berarti tadi itu utang ya. Masuknya ini. Oh, bukan. Sesuai cuma ini aja. Nah, yang ini. Utang listrik, telepon, dan air. Oke, tadi itu sebesar 4 juta ya. Oke, 4 juta. Untuk selanjutnya ada utang gaji yang belum dibayar ya, utang gaji. Utang gaji kayaknya belum ada deh. 21310. 21. Oh, udah ada. 21310 ini udah ada 12 juta ya. Berarti tadi utang gaji sebesar 6 juta ya.
Oke, next. Selanjutnya ada utang pajak penghasilan, utang PPh yang belum terbayarkan sebesar 1.500.000. Kodenya yaitu 21530. 215. Nah, belum ada ya. 21530 belum. Berarti 21530. Oke, next tadi buat 21530 yaitu utang pajak penghasilan ya. Utang pajak penghasilan yaitu sebesar 1.500.000. Nah, oke, ini akun-akun yang di dalam jurnal penyesuaiannya ini semua udah dimasukkan ke dalam neraca lajur ya. Adapun akun yang tidak tertulis dalam ini maka itu ditambahkan tadi ke bawahnya. Emang seperti itu. Jadi emang seperti itu cara berjalannya ya. Nah, selepas itu kita tambahkan aja ya. Oke, rumus aja. Dengan sum log semuanya yang ada di sini sampai ke bawah ya. Lalu tekan enter. Oke, lanjut yang kedua. Dengan sum kalau blok semuanya set sampai sini ya, set. Oke, udah balance ya hasilnya jadi segini. Lepas itu kita tambahkan rupiah. Yes. Udah balance ya. Ini total dari yang ada di neraca saldo. Dan ini akun-akun yang belum tertuliskan di neraca saldo, yaitu yang mana ditulisnya itu di apa namanya, di jurnal penyesuaian ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ini ya saya belum ketik, maaf. Oke, kita agak perbesar ininya agak, nah seperti ini. Oke, sip. Nah, seperti ini. Nah, adapun untuk cara mengisi kolom ini, neraca saldo setelah penyesuaian, itu kita pakai rumus. Nah, jikalau ini kan dalam debit dan kreditnya tidak ada apa namanya penyesuaian, maka angka yang ini ya, yang ini itu langsung dipindahkan aja sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan debit kreditnya. Jikalau debit maka pindahkan aja ke debit. Nah, seperti itu ya. Oke, kita pindahkan ya sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini ada kreditnya. Kalau kredit tambah kredit itu ditambahkan. Dan kita taruh di sini. Gitu, seperti itu. Kita pakai rumus saja. Dengan sum ini ditambah ya betul, ini ditambah, oke maaf, tambah ini terus pakai rumus ini nih, kurangi ini, kurang tutup,
enter. Nah, ini untuk akun kredit. Kita bisa lihat sampai semuanya ke bawah. Jadi berapa ya? Nah, jadi segini ya. Ini penjumlahan dari ini 8.100.000 ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini kan tidak ada, maka kita pindahkan aja. Aku pindahkan saja dari sini ke sini. Dari debit ke debit lagi. Nah, kalau ini gimana? Dari debit ke kredit. Nah, maka kalau ada yang seperti ini, debit di sininya kredit, maka jumlah ya angka yang itu harus dikurangi yang ini. Angka yang ini dikurangi yang ini. 4.500.000 dikurangi 3 juta, yaitu sebesar, maka kita taruh di kredit ya. Jadi debit kan selisihnya itu. Kita taruh di kredit ya. Selisihnya sekitar 1.500.000. Nah, seperti itu. 4.500.000 kita dikurangi dengan 3 juta, yaitu 1.500.000 ya. Nah, untuk ini yang ini kita taruh aja di sini. Langsung taruh di sini. Set. Sip. Ini kan kredit sama kredit, maka ditambahin aja seperti biasa kayak tadi. Dengan sum. Buka. Ini ditambah X tambah oke. Sama ini kita tutup. Hasilnya sebesar segini ya. Kita akumulasikan aja ke bawah ya. Nah, itu udah video ya. Jadi udah ini bilangannya udah ada. Untuk yang kredit, yang pertambahan kredit, ini tambah ini 130, ini tambah ini jadi 40, terus ini tambah ini jadi 18 ya, kayak gitu. Nah, itu ini untuk yang kredit ya. Oke, mari kita cek. 12 tambah 6, oke, 18, 12, oke. Nah, untuk ini oke, karena gak ada saldo di kredit ya. Gak ada di sini juga. Nah, langsung aja. Ini tinggal pindah-pindah aja. Nah, ini kayak gimana, Bang? Nah, ini pakai rumus yang dikurangi. Kita buat di sini. Jikalau ada, pakai rumus sum lagi. Sum. Ini jikalau ada kredit, kalau ada debit, terus dikurangi sama kredit yang di sini. Gitu ya. Debit dikurangi kredit. Itu untuk hasilnya kita lihat. Dulu. Oke. Nah, yang tadi mana ya contohnya? 5.500.000, 3 juta di debit. Ini 100. Ini debit sama debit ya. Oke, kita cek lagi ya. Oke, kita lanjut. Karena tadi bisa kelamaan ya. Nah, ini untuk di apa ininya teh? Di neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kalau ada debit di sini terus di sini ada kredit, maka harus dikurangi. Nah, jikalau kosong seperti ini, maka langsung aja dipindahkan nomornya, angkanya itu ke sini. Nah, dari semua penjumlahan ini ya, ini udah pasti balance ya.
karena udah digunakan dengan rumus juga, sama dicek lagi ternyata udah benar ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama untuk hasilnya pakai rumus sum. Oke, mari kita blok dari sini sampai bawah. Sip, sampai sini aja. Untuk hasilnya itu 2.769.900.000. Adapun juga yang ini ya. Rumusnya dulu, maaf. Dengan sum. Oke. Set. Di sini ya. Set. Nah, udah ya, balance ya teman-teman. Jadi begini, 2.769.900.000. Oke, untuk selanjutnya itu di laba rugi ya teman-teman. Sebelum ke laba rugi, kita masuk dulu ke akun raja ya. Oke, baik teman-teman, untuk step selanjutnya itu pemindahan dari neraca saldo setelah penyesuaian ke sini ya. Nah, jadi angka ini ya sampai ke sini tuh dipindahin sama batas ini ya. Nah, batas yang ini. Ini kan akun-akun yang di neraca ya. Tidak harus dipindahkan. Aduh, apa ya? Gini. Nah, langsung aja 2 kolom aja. Biar cepat ya. Nah, sampai sini kita pindahkan ke sini. Nah, setelah ini kita jumlahkan yang ini. Ini kalau dijumlahkan itu tidak akan sama. Karena apa? Karena kan ini sudah digabungkan dengan jurnal penyesuaian. Jadi hasilnya itu tidak akan sama. Kita blok lagi, tekan enter, no. Ini segini. Ini juga sama ya, dijumlahkan juga ini. Seperti biasa pakai rumus sum. Sampai sini, set. Oke, enter, no. Ini pasti akan berbeda ya, walaupun beda sedikit aja. Nah, setelah seperti ini, lanjut step by step yang kedua ya. Nah, yang ini nih. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5 akun ini ya. Nah, ini yang mempengaruhi ini semuanya. Caranya seperti ini. Ini kan ya debit ya. Kita pindahkan lagi ke debit. Debit yang di laba rugi. Jadi untuk pengerjaan laba rugi debit kreditnya itu diambil dari sini nih. Nah, dari sini. Ini kita pasangin ke sini aja. Set. Begitupun juga di kreditnya juga sama. Ambil yang dari sini. Kita tempel ke sini aja. Nah. Maaf. Nah, yang ini kita ambil ke sini. Astagfirullah. Kita ketik 0 aja ya. 4 juta ya ini. Oke, ini 1.500.000. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk step selanjutnya yaitu menjumlahkan ini. Itu jumlahnya 6.500.000 ya. Oke, ini jumlahnya 5.500.000 di kredit. Nah, 5.500.000. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita cari selisihnya.
cari selisihnya itu seperti ini. Pakai rumus sum, ini dikurangi ini. Nah, jadi rugi ya. Lalu yang ini kita pindahkan ke sini. Oke. Bukan. Ini 1 juta. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan lagi ini. Ini sebenarnya di sini, ini karena ini kan rugi ya. Nah, jadi ini tuh kalau rugi tuh ditaruhnya tuh di kredit ya. Sorry, bukan di debit ya ini. Nah, di sini. Ini 1 juta ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, angka yang ini kita tambahkan dengan yang atas. Oke. Tambah dengan yang ini. Jadi segini. Untuk hasil akhirnya itu. Nah, jadi seperti ini. Ini jadi sama ya. Jadi hasil akhirnya itu harus sama. 2.763.400.000. Ini juga sama 2.763.400.000. Nah, untuk perhitungan seperti ini tuh itu kita bisa dilihat secara manual juga bisa ya, tanpa rumus juga bisa. Kalau buat kalian yang mumet mikirin rumus, ya sama juga seperti saya ya. Ya, tidak tergantung pada rumus itu memang sangat merepotkan sekali. Tapi sedikit demi sedikit saya juga memakai rumus ya. Nah, untuk hasilnya itu hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi angka yang di neraca ini tuh kok bisa beda sih? Nah, karena ini ada pengurangan sebesar 1 juta, yaitu dari perhitungan atau dari ya selisih dari sini. Kan ini tuh rugi ya 1 juta ya, bukan laba. Kalau dilihat akan sama. Nah, tapi jikalau sebaliknya itu kayak gimana? Tapi kita itu nganggap yang dari sini tuh laba misalnya. Nah, ini pasti akan beda. Pasti akan beda di sininya. Oke, cukupkan sekian dari saya. Ini untuk pembuatan neraca lajur sama dulu juga dengan apa? Cara pemasukannya kayak gimana dan juga step by step itu kayak gimana itu seperti ini. Jadi ditarik kesimpulan bahwa neraca lajur itu memang tidak diperlihatkan ya untuk para investor dan juga para eh, yang mau membeli saham ke suatu perusahaan, tapi ini sangat membantu banget ya untuk laporan keuangan di jalur neraca. Oke, cukupkan sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.